akan mematikan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Gena Stekman selaku moderator untuk Koteka Talk ke-133 membahas tentang seri Wonderful Indonesia tentang sekilas Banda Aceh dan pengalaman Farisa selaku panitia dari Idul Adha di Banda Aceh akan menceritakan banyak sekali tentang kedua hal tersebut. Dan senang sekali bahwa hari ini sudah hadir selaku narasumber Ikhwanul Farisa atau akrab dipanggil Farisa ya, ASN juga kompasioner yang aktif di Koteka Talk sejak zaman pandemi dulu ya, pandemi pertama sampai dengan hari ini kita sudah 133 kali. Nggak nyangka banget ya, sudah banyak sekali. Yang paling top itu waktu kita ada narasumber dari Kemenparekraf, Menteri Sandiaga Uno pada tanggal 2 April 2022. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman. Ada Mbak Maria Margareta, senang banget. Ini ada di Jakarta kalau nggak salah ya. Kemudian Mbak Utami Isharyani yang besok akan mendukung acara Koteka dan Ketapel. Termasuk ada Bahrudin yang paling rajin ada di Banjarmasin, Kalimantan. Aku senang banget. Biasanya sudah banyak yang hadir ya. Termasuk Eka di Banjarmasin dan teman-teman di Jawa. Dan teman-teman yang ada di daerah Indonesia lainnya. Saya juga selaku Ketua Koteka 2023 mengucapkan terima kasih atas perhatian, minat, dan bakat yang dibagikan di sini selaku narasumber ya. Banyak sekali narasumber yang tidak hanya dari luar tetapi jadi dari Kompasianer atau dari Koteker sendiri. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Banda Aceh dan kita juga masih ingat banget ya salah satu dari admin kita yang ada di Banda Aceh, Mas Dias, meninggal dunia di sana dan Mas Dias adalah salah satu juga narasumber yang sering mengisi Koteka Talk beberapa waktu yang lalu sebelum meninggal. Dan hari ini sudah ada Farisa sebentar. Nggak bisa. So, sudah ada Farisa yang ada di Aceh. Sebelum Farisa akan menceritakan tentang bagaimana sih di sana pariwisatanya setelah tsunami tahun 2004. Kemudian bagaimana pengalamannya menjadi panitia kurban di sana. Saya akan membacakan sedikit tentang em, apa namanya, apa yang sudah dilakukan Farisa selama ini. Nah, ini adalah ya. Jadi Ikhwanul Farisa lahir di Kuala Bubon, Aceh Barat, 11 Oktober 1985. Masih muda sekali, masih single, tinggal di Jalan Meloboh, Banda Aceh. Kemudian agama Islam dan menempuh pendidikan di SD 1 Kuala Bubon, SMP Negeri 1 sama 3, SMA Negeri 8 Banda Aceh. Kemudian pendidikan tinggi terakhir tahun 2009 di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dia mengaku bahwa mengerti informasi dan teknologi seperti editing, video, foto, dan web, dan mampu mengelola sistem informasi data keluarga dan pemutakhiran data keluarga. Pernah menjadi asisten laboratorium tahun 2008, tentor bimbel tahun 2016, dan dari tahun 2010 hingga sekarang menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ya, negeri ya. Kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang masih aktif sebagai kompasianer. Makanya saya ketemu dengan Farisa ini, kenal dengan Farisa walaupun secara online ya. Kita belum pernah kopdar satu kali pun. Dan semoga suatu hari nanti ada rejeki. Farisa mengaku sebagai seorang yang mau belajar, menyukai tantangan, suka mempelajari sesuatu yang baru, pekerja keras, introvert, lebih suka menghabiskan waktu dengan menulis atau membaca buku. Baik, itu tadi sekilas tentang siapa narasumber kita hari ini. Langsung saja kita ke narasumber ya. Ada Farisa Pelova atau Ikhwanul Farisa yang ada di Warung Kopi. Nah, di sana ini teman-teman ya, saya masih ingat waktu almarhum Mas Dias, admin dari Koteka itu mengatakan kalau ada masalah di Aceh,
langsung saja ke warung kopi karena semua masalah akan terselesaikan dengan mudahnya. Langsung saja masalah kita akan segera diselesaikan oleh Farisa, tapi sepertinya menghilang ya. Mungkin bisa masuk lagi Farisa. Sebentar saya akan mengecek apakah dia bisa masuk lagi. Nah, sekarang sudah masuk ya. Baik. Farisa, gimana kabarnya hari ini? Ada di warung Aceh? Mungkin bisa menceritakan situasi di warung Aceh dulu yang ini juga merupakan objek wisata wajib yang harus kita datangi ketika berada di Aceh. Mungkin bisa menceritakan situasi di warung kopi hari ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih buat Mbak Gana yang ada di Berlin, Jerman. Terima kasih buat teman-teman Koteka, teman-teman komisioner, dan teman-teman lainnya yang sudah mau ikut bergabung di Zoom kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya, pandangan dan wawasan tersendiri, khususnya terkait Idul Adha di Aceh. Ya, jadi kebetulan saya saat ini berada di warung kopi ya di hari Sabtu sore ini di warung kopi di salah satu desa di Kabupaten Aceh Barat. Em, Sebenarnya hari ini hari weekend ya, banyak masyarakat yang berlibur khususnya ke pantai. Tapi ada juga banyak juga masyarakat yang datang ke warung kopi untuk ngobrol, diskusi atau santai, santai sejenak bersama keluarga, pasangan ataupun dengan rekan-rekannya. Jadi kalau hari libur itu suasana warung kopinya selalu ramai di Aceh gitu. Hampir semua warung kopi selalu ramai. Ya, masyarakat Aceh merupakan salah satu masyarakat yang gemar ya duduk di warung kopi membahas segala persoalan atau isu-isu sosial yang terjadi di Aceh gitu. Baik, di tempat kamu ini, nggak jauh dari rumah kamu, nggak jauh dari warung kopi ini, tempat wisata apa saja yang bisa kita kunjungi? Jadi tidak direncana, tapi bisa langsung saja mampir ke situ. Ya, jadi dari warung kopi tempat titik saya berada kali ini, kalau kita berjalan ke arah barat, itu sekitar 2 kilometer itu memang ada tempat wisata pantai ya. Hmm. Wisata pantai yang paling banyak masyarakat datangi. Yaitu wisata pantai, Wisata pantai ya, piknik di di pantai. pantai. Oke, kemudian dengan fasilitasnya, dengan toilet, dengan warungnya, apakah juga memadai atau perlu ada peningkatan lagi? Sebenarnya sudah cukup memadai ya. Ada toilet, ada musala juga. Yang perlu saya lihat yang perlu dibenahi adalah kebersihannya. Kebersihannya, Mungkin oke. kebersihannya mungkin belum maksimal ya, optimal. Tapi dari segi fasilitas ya dari wahana bermain atau tempat ibadah, fasilitas MCK itu sudah tersedia. Sudah tersedia ya. Baik. Eh, Sisa dari tsunami, kalau nggak salah ada satu masjid yang tidak rusak oleh tsunami. Apakah dari tempat kamu ini jauh atau dekat? Tidak terlalu jauh, ada sekitar 5 kilometer. 5 Jadi kilometer. kan ada salah satu masjid di sini itu namanya Masjid Hok Bubun. Dan cerita mengenai masjid ini juga saya pernah tulis dalam sebuah artikel ya. Hmm. Itu nama masjidnya itu adalah Masjid Teguh Umar yang berada di Hok Bubun di kawasan pantai. Dan Hok Bubun ini juga merupakan salah satu tempat wisata masyarakat untuk berpiknik di pantai. Jadi di pantai itu ada satu masjid yang tetap aman, apa ya tidak tidak roboh atau tidak terbawa arus tsunami. Masjidnya tidak terlalu besar sih. Ya itu bisa bisa dilihat dibaca di artikel saya tulis di situ. Judulnya Masjid Tsunami antara sejarah dan tsunami gitu. Masjid Bubun antara sejarah dan tsunami. Itu ada saya tulis dalam artikel di Kompasiana. Oke, nanti kita simak ya. Baik. Karena sekarang sudah banyak bebenah, Banda Aceh ini menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Saya melihat di beberapa YouTube itu banyak orang asing yang pergi ke sana. Apakah benar seperti itu bahwa sekarang sudah mulai banyak turis asing yang mendatangi Banda Aceh? Iya, jadi kita tahu bahwa Aceh itu merupakan salah satu provinsi ya yang identik dengan yang namanya syariat Islam. Betul. Jadi jadi di mana seluruh kehidupan masyarakatnya itu segala aspek kehidupannya itu harus
menerapkan yang namanya tuntutan ajaran Islam. Dari segi apapun, dari segi sosial, budaya, politik, pendidikan, lingkungan, hingga pariwisata tuh harus berkonsep syariat gitu. Jadi setahu saya, Aceh itu kan ada Sabang gitu ya, ada Sabang. Biasanya para turis asing ke situ dia, ke Sabang, ke Pulau Weh. Pulau W. Kalau di Aceh Barat ataupun di Banda Aceh itu masih minim. Jadi saya tahu para turis asing kalau ke Aceh itu pasti mereka pergi ke Sabang, ke Pulau Weh. Di situ lebih bisa diterima apa, lebih bisa aware bagi masyarakat ataupun turis asing untuk datang. Oke. Tapi Sabang tidak jauh dari Banda Aceh. Berapa jam bisa Ya, di kalau kita naik kapal cuma sekitar 1 jam naik kapal feri, kapal rondo dari Hmm? pelabuhan Uleli itu kalau kita ke Sabang ya sekitar sekitar 1,5 jam lah gitu. Kalau kapal cepat. Oh, kapal cepat ya. Oke, baik. Jadi para turis asing itu berpusat di Sabang. Oke oke di Sabang. Baik, kita menuju tema berikutnya yaitu tentang Idul Adha, di mana kamu bertindak sebagai salah satu panitia dari sekian banyak panitia yang lainnya ya. Ya benar. Kamu bisa menceritakan tentang bagaimana sih gambarannya, sembari aku juga akan membagikan foto yang sudah kamu bagi di WhatsApp ya. Nah, mungkin kamu bisa menceritakan, kok kamu bisa jadi salah satu panitia tim kurban di sana? Apakah kamu mengajukan sendiri? Ada yang bertanya atau bagaimana ini? Oh ya baik. Jadi tahun ini kebetulan saya bergabung di organisasi Muhammadiyah namanya. Itu juga diajak oleh ketuanya. Jadi saya tuh sering salat di Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Barat itu ataupun di Banda Aceh. Dari situ mereka ngobrol sama aku, mereka ajak saya untuk bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Jadi disitulah awal mula saya menjadi panitia ya, panitia penyembelihan hewan kurban di Mhm. organisasi Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat. Jadi dari situ awal mulanya. Sehingga tahun ini saya terlibat lah dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban begitu. Oke. Sekarang ini kan orang lagi heboh dengan Dewi Persik tuh. Katanya dia menyumbang hewan kurban tapi ditolak keras-keras oleh Pak RT setempat sampai marah-marah, itu sampai ke media sosial. Kemudian menurut kamu, apakah ini bisa saja terjadi di mana saja, termasuk di Aceh, jadi tidak hanya di Jakarta? Ya, kita tahu ya bahwa apa hari raya Idul Adha itu kan memang identik ya, identik dengan hari raya Kurban atau nama lainnya itu hari raya Kurban. Dan kita tahu bahwa esensinya itu adalah pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban gitu. Uh, Masyarakat Aceh itu kan sangat menjunjung tinggi ya yang namanya kepedulian sosial, kesetiaan kawanan ya, keramah tamahan, kebersamaan, togetherness gitu. Jadi jarang yang terjadi seperti itu, sangat jarang terjadi apa yang dialami oleh Dewi Persik itu sangat jarang. Karena kurban yang di Aceh ini menjadi salah satu momen ya, momen sakral yang sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Barat ataupun di Banda Aceh, untuk apa ya, istilahnya untuk membangkitkan nilai-nilai kepedulian ya, nilai sosial. Misalnya tuh ada share and give, memberi dan berbagi ya kepada sesama yang berhak membutuhkan. Jadi sangat jarang terjadi kecurigaan oleh pihak lain terhadap warganya yang memberikan daging kurban. Jadi selalu dengan tangan terbuka bagi warga yang memberikan daging kurban untuk dibagikan kepada yang berhak gitu ya, kepada masyarakat yang berhak gitu. Jadi sangat jarang terjadi seperti Sangat di jarang Persik itu. terjadi ya. Oke, jika pun itu terjadi, kamu selaku panitia kurban, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang serupa dengan Dewi Persik? Kita mau kurban dengan ikhlas, tapi kemudian ditolak. Itu apa menurut kamu yang harus sebaiknya kita lakukan? Yang terbaik lah. Iya. Jadi kan kalau di Aceh Barat tuh kan ada, mungkin di seluruh Indonesia ya, ada yang namanya aparatur kampung. Di situ ada kepala desa, ada ketua RT, ada tuhapet istilahnya, ada kaur-kaurnya. Biasanya kalau ada permasalahan, biasanya tuh selalu ada musyawarah biasanya, ada penengah, Hmm. ada hal-hal yang perlu dibahas
supaya tidak menimbulkan konflik, ya. Apalagi termasuk dari warga yang ingin menyumbangkan daging kurban. Supaya tidak ada kecurigaan, biasanya selalu dilakukan mediasi ataupun musyawarah antar aparatur kampung di tempat kita memberikan hewan kurban itu. Ketika semua sudah ada solusinya, jalan keluarnya, sudah terbuka semuanya, sudah jelas, itu insya Allah akan berjalan baik-baik saja. Oh, begitu. Begitu, Mbak Gana. Baik-baik. Ya, memang sedang heboh ya di Indonesia kasusnya si Dewi Persik. Kemudian Saya pun juga apakah heran kalau bisa terjadi gitu ya. ya, iya. Kemudian apakah boleh misalnya karena ditolak, kemudian saya atau aku sebagai Dewi Persik memotong sendiri, kemudian membagikan sendiri kepada warga di hari yang sama. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Ya. Misalnya tidak terlibat pihak lain ya. Kita tahu bahwa sebenarnya itu kurban tuh ada hukumnya wajib ya, ada hukumnya wajib, ada misalnya kurban wajib, ada kurban sunat. Kalau Oh, kurban wajib itu hewan yang kita sembelihkan itu tidak boleh lagi kita nikmati dagingnya. Memang oh, sepenuhnya hak masyarakat atau bagi orang-orang yang berhak gitu kan. oh, Berbeda dengan kurban yang sunat gitu. Itu kita masih bisa menikmati daging yang kita berikan. hmm. Jadi tergantung niat lah Mbak Gana ya. Apakah kita ingin kurban wajib atau kita ingin kurban sunat gitu. Oke, Boleh baik. kita lakukan secara pribadi juga boleh. Oke. Baik, ketika kamu menjadi panitia, apakah kamu juga punya pisau tersendiri supaya pisaunya itu tajam atau memang pisau kesukaan kamu supaya motongnya gampang atau kebiasa dengan motong dengan pisau tersebut? Atau memang ini disediakan oleh panitia, pisau, alat-alat yang untuk memotong daging tersebut? Iya. Uh, saat melakukan penyembelihan hewan kurban itu memang ada tim ya, ada panitianya. Di situ memang ada yang sudah disediakan oleh panitia, ada juga yang boleh bawa sendiri. Sejenis pisau ya, golok atau parang yang tajam. Tapi kalau saya, tapi sebenarnya ada tugas-tugasnya Mbak Gana. Kalau saya tugasnya itu melakukan dokumentasi ya, Oh, dalam dokumentasi. bentuk foto dan video gitu. Tidak melakukan pemotongan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi Begitu. ada tim-timnya, ada tim foto video, ada tim pemotongan, ada juga tim anggota yang mengumpulkan daging yang sudah dipotong itu dimasukkan ke dalam plastik untuk bisa dibagikan. Jadi sudah ada pembagian tugas-tugasnya. Kebetulan saya menjadi dokumentasi. Ya, seksi Begitu. dokumentasi. Baik, sebagai seksi Iya. dokumentasi, apakah kamu merasa jijik atau merasa kotor? Karena kan penuh darah, penuh lalat, penuh pokoknya kayak begitulah. Saya juga pernah sih jadi panitia korban yang memotong ya, bagian memotong. Menurut kamu bagaimana? Karena kamu kan pakainya rapi, ganteng, kemudian pakai kamera segala macam. Itu gimana? Sementara yang lain harus dengan pakaian yang khusus supaya nanti kalau kotor nggak apa-apa gitu. Ya, kalau saya sebenarnya kalau yang terlibat dalam panitia itu kan sebenarnya harus siap ya dari segala kondisi, siap mental, siap fisik, siap dalam kondisi apapun, tidak boleh merasa jorok ya, tidak boleh merasa jijik. Kalau nggak bisa jadi panitia kurban dong, gitu Oh. kan? Tapi jadi yang saya alami ya, tidak ada panitia tuh yang merasa jijik dengan darah. Tapi kalau soal lalat nggak ada lalat Mbak Gana, Nggak nggak ada ada ya? lalat yang berterbangan, cuma Ah, darah-darah ya. darah-darah ya. Uh, Tapi saya lihat masyarakat yang terlibat dalam tim kurban tuh aware aja, bijak-bijak sana aja, nggak ada merasa jijik. Kalau nggak mungkin jadi panitia kurban. Itu Betul. salah satu dari cara panitia kurban ini harus bersiap dalam kondisi apapun, harus siap dengan darah, dengan daging-daging segala macam gitu. Oke, baik. Saya pernah menjadi em, panitia juga ya. Kebanyakan adalah ibu-ibu dan remaja putri. Saya lahir di sini justru minim sekali atau bahkan tidak ada dari kaum perempuan ya. Apakah memang disetting seperti itu atau memang ada kewajiban hanya laki-laki yang boleh memotong atau bagaimana ini? Iya, sebenarnya Mbak Gana ya, sebenarnya pada saat hari itu ada perempuan ya, ada perempuan yang datang dari ada beberapa orang perempuan yang datang dari tim kami. Mhm. Cuma mereka tidak terlibat dalam pemotongan itu. Mereka cuma biasanya duduk atau menyajikan makanan dan minuman untuk Seksi para bapak-bapak dan konsumsinya. para bapak-bapak dan ini Oke, yang menyediakan apa? Jadi mereka menyediakan makanan dan minuman lah seks kepada konsumsi ya. Jadi seks bapak-bapak konsumsi. yang melakukan pemotongan hewan kurban. Mereka hadir sebenarnya, cuma saya lupa foto. Mereka ada
di belakang saya ada berapa orang perempuan sebenarnya. Betul. Yang ini hewan-hewan kurban ini kan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Apakah setelah semua yang kurang mampu itu sudah diberikan haknya, kemudian tersisa, apakah ada masyarakat yang golongan biasa ke atas juga mendapatkan dari daging tersebut? Ya, sebenarnya kan daging kurban yang sudah dipotong itu prioritas utamanya adalah memang untuk masyarakat yang tidak mampu ya, ataupun masyarakat yang terkena dampak stunting. Itu adalah prioritas utamanya. Biasanya memang dipisahin daging kurban itu ya untuk golongan para keluarga yang tidak mampu, untuk panitia dan untuk golongan tim yang memang terlibat di situ gitu. Tanpa memperdulikan kelas sosialnya apakah dia kaya atau miskin. Jadi memang sudah diatur gitu. Sudah diatur ya. Kebanyakan memang daging itu memang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Oke, menengah ke bawah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup acara karena kita sudah nggak kerasa mau menuju menit ke-40 karena kita hanya berjalan sampai 40 menit. Ini adalah gambaran video yang dibuat oleh Farisa ketika berada di Banda Aceh menjadi panitia kurban di sana, di mana kebanyakan adalah pria, tetapi ternyata ada seksi konsumsi yang merupakan wanita atau berjenis kelamin perempuan. Jadi teman-teman semuanya mungkin gambarannya akan berbeda dengan di Jawa ya atau di tempat-tempat lain yang memang di sana lebih syarikat Islam ya. Ini adalah gambaran sapi. Oh ya, saya jadi ingat, ada nggak sih sapi atau hewan yang ngamuk seperti sapinya Pak Jokowi itu waktu di Aceh ketika kamu jadi panitia? Menurut informasi yang dengar ada sih beberapa daerah yang ngamuk ya, tapi kebanyakan tidak. Ada sih saya lihat Haba di Aceh Barat tuh ada beberapa daerah yang sapi kurbannya tuh ngamuk ada. Ngamuk Terjadi ya, nggak juga. mau disembelih tuh, maunya hidup. Tuh. Oh my Iya. God. Jadi ingat punya Pak Jokowi ya bisa ngamuk begitu, apalagi gede. Ini agak kecil ini, mungkin lebih mudah. Kalau besar mungkin butuh berapa orang ya? Ini Iya. butuh 4 orang untuk yang kecil ya. Iya. Orangnya udah terlatih ya bagaimana untuk menghandle yang namanya Iya. korban yang mengamuk. Ini juga merupakan antisipasi dari panitia. Baik, ini juga ya. Nah, ini nih caranya begini nih. Ini harus ada trainingnya ini ya, supaya Iya. luka dan berhasil untuk disembelih. Oke, iya itu tadi ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada Pak Suharyadi nih yang ada di Bandung atau di Jogja ya, di Cepu ya. Silakan Pak Suharyadi Iya. kalau ingin bertanya. Pak Suharyadi sebenarnya saya juga tawari sebagai narasumber juga nih suatu hari nanti untuk bercerita tentang Cepu yang merupakan raja minyak di sana ya, banyak minyaknya. Mungkin menarik sekali dan sebagai tempat wisata pun seperti itu. Silakan Pak Suharyadi, Bahrudin jika ada yang ingin bertanya. Ini ada Bahrudin nih bertanya. Em, saya tertarik tentang konun hukum di Aceh. Apakah seorang berpacaran di tempat wisata terkena sanksi konun? Yang kedua, terkait kurban di sana, apakah ada antrian pengambilan daging kurban ataukah disebarkan ke rumah-rumah? Silakan. Iya. Mengenai kanun ya, memang jadi di Aceh itu memang ada kanun peraturan daerah yang mengatur tentang misalnya, tentang pacaran itu bagi yang non muhrim itu tidak boleh. Kalau berpacaran di tempat umum bagi yang non muhrim tidak terikat hubungan suami istri itu tidak boleh, itu akan dikenai hukum cambuk gitu. Jadi harus hubungan yang sah, harus uh, melalui pernikahan baru boleh pacaran, kalau nggak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kebetulan saya waktu jadi panitia kurban itu memang ada kupon ya. Ada pada hari sebelumnya itu sudah diberikan kupon ke masyarakat-masyarakat yang sudah didata, sudah di list datanya. Jadi pada hari H itu masyarakat datang harus membawa kupon daging yang sudah terdata, dibawa kupon dan diberikan dagingnya dengan menyerahkan kupon daging itu. Kuponnya. Oke, Atau pakai baik. kupon. Ya, terima kasih sekali Bahrudin. Sayang sekali waktunya sudah nggak banyak teman-teman karena hanya 40 menit. Dan terima kasih sekali untuk kehadiran teman-teman semuanya yang ada di sini.
Dan semoga apa yang dibagikan tentang sekilas Aceh, wisata masjid dan pantainya yang luar biasa ini, serta bagaimana sih pengalaman Farisa sebagai panitia kurban di sana, menjadi satu catatan tersendiri bagi kita yang belum pernah sekalipun ke Aceh atau memang berencana untuk pergi ke sana supaya siap-siap. Saya Gena Stekman mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Farisa atas informasi, wawasan, dan insight-nya untuk hari ini. Kepada teman-teman yang hadir, ada Utami Isharyani di Jakarta, Bahrudin di Kalimantan, dan Pak Suharyadi Suharjan yang ada di Cepu. Di Bandung saya sekarang. Oh, di Bandung sekarang ya. Oh iya, Bapak Iya. ya, ada di Bandung. Udah kembali. Iya, Sudah iya. kembali lagi. Baik, selamat Sudah. berakhir pekan Bapak. Selamat berakhir Terima pekan kasih. semuanya. Saya dari tim komunitas Traveler Kompasiana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan karena untuk saat-saat ini kita hanya akan menjalankan Zoom yang singkat, tidak seperti biasanya 1 sampai dengan 2 jam. Tapi bagaimanapun kita sudah banyak tahu tentang sekilas Banda Aceh dan sekilas pengalaman Farisa selaku panitia korban Idul Adha. Selamat meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan Waalaikumsalam. dengan Utami Isharyani yang akan membahas tentang sekilas Tangerang Selatan dan dunia dubbing yang dia geluti secara profesional. Bye. Selamat Bye. meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Terima kasih Bapak.